Walisti, Walisti, Walisti. Wah ini. Ini jangan sampai medonisasi ya. Ya ya. Oh. Aduh, hati. mau masuk lagi. Di mana aja. Di komunikasi lisan aja, jangan sampai masuk loh. Nah, daripada ngedrop nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Nah baik, kembali lagi di Maskur Channel. Dan kali ini pembahasan yang cukup menarik ini Om ya. Iya. Jadi nanti filmnya akan tayang di tanggal 21. Insya Allah tanggal 21 September 2023. Berarti bulan ini ya? Iya. Wah ini udah mau tayang ini. Nah, sebelum nanti mungkin kita melihat ke bioskop mungkin ya Om ya. Iya. Ini kan sebenarnya saya juga belum terlalu paham ataupun bukunya pun belum mendalami gitu Om. Tetapi yang jadi poin di sini memang pocong gundul ini cukup unik Om menurut saya ya. Biasanya kan ini ya untuk pocong ini kan memang di negara kita di Indonesia itu terkenal sekali atau familiar dengan entitas ini gitu Om. Iya. Nah ini kok ada pocong gundul itu mungkin Om Bao dulu awalnya itu bertemunya atau ada sosok ini tuh gimana dulu Om itu? Oh iya, ini sebelumnya selamat ya udah 10.000. Wah, alhamdulillah ya, terima OTW kasih. 100. Amin ya. Silver play button. Iya. Mohon dibantu ya. Iya, nanti teman-teman juga nih kita ya. biar bisa ngonten ngobrol bareng terus gitu. Iya, iya. Nah ini kalau diceritakan tuh panjang tuh Mas Kur. Jadi sebenarnya itu dari tahun 2019-an. Pertamanya itu ya? Iya. Waktu itu sebenarnya kita mendapatkan banyak saran atau anjuran untuk membahas salah satu sekolah kejuruan ya yang ada di Jogja. Iya, iya. Lah ini biasanya sering seperti ini karena sering terjadi kesurupan. Nah kesurupan itu sebabnya apa? Iya, iya, iya. Waktu itu juga bareng sama SMP yang ada di Jogja juga gitu, barengan waktu itu kasus-kasus kesurupannya ini. Nah singkat cerita teman-teman kita itu dari Javanika Jogja waktu itu adalah alumni dari sekolah ini. Oh, iya. Yang kemudian nyeritain terus bahkan bikinin ini ya, bikinin apa? Dena sekolahannya. Terus yang cerita itu anak jurusan busana. Oh. Nah, singkat cerita, ada satu sekolah yang itu berdiri di tanah bekas kuburan. Dulunya itu. Masih ada satu kuburan yang nggak bisa dipindah gitu. Nah, lokasinya itu di aula atau di dekat sama ruang ini ya, jahit gitu. Nah, akhirnya ditulis ceritanya itu berbarengan juga sama saya coba nge-track Mas, nge-track ke situ, gitu. Jadi saya belum pernah ke lokasi, gitu. Karena kan nggak enak ya kalau ke lokasi untuk nelusurin kayak gini, gitu. Itu kan sekolah masih aktif, terus punya pemerintah juga, ganggu ini takutnya nanti ganggu ini yang baru belajar, gitu. Terus kita nyebarin cerita nggak baik gitu ya, takut pencemaran nggak baik. Jadi kita samarkan, tapi kita cari informasi waktu itu. Nah dari informasi itu terkumpul, jadi waktu itu kita nulisnya masih di thread Twitter sama Instagram. Waktu itu kita nulis di thread barengan sama mencari entitas-entitas yang di situ ada apa saja. Karena pocong gundul malah nggak kepikiran Mas waktu itu. Jadi cerita tentang ada guru magang kalau nggak salah yang gituan itu suicide gitu di situ. Terus apa? Ruangnya apa itu ruang busana itu kadang nyala sendiri kalau malam mesin jahitnya. Terus banyaknya kesurupan yang menarik itu angker apa men, termasuk ada sosok yang kelihatan waktu itu malah justru ular besar, sosok kayak kuntilanak gitu, terus sosok-sosok yang sering masukin ke anak-anak itu gitu. Nah kemudian
waktu itu kita tim kreatif juga sedang mencari hantu-hantu untuk kita tulis untuk buku yang lain juga. Jadi waktu mau rilis buku Kisah Tanah Jawa yang pertama pada waktu itu. Nah, salah satunya saya ditugasi untuk mengaudisi sebenarnya entitas-entitas yang unik, langka, dan mau diajak kerjasama. Oh, iya, iya. Gitu lah. Waktu bahas tentang pocong waktu itu, biasanya kalau datang-datang umum kan, nganu ya Mas ya, sosoknya itu yang biasa-biasa aja gitu, ada kucirnya apa biasa. Akhirnya saya nyebar informasi, siapa sih yang unik gitu, yang ada cerita, ada pesan moralnya, kemudian yang beda dari yang lain. Oh, itu nyebarnya ke entitas-entitas di situ. Iya, entitas semuanya di semua gitu. Akhirnya datang, saya melihat waktu itu ini kok unik gitu ya, maksudnya biasanya kan dikucir ya Mas. Itu lepas kayak pakai jaket hoodie itu loh Mas. Ininya itu plontos. Nah, ternyata plontosnya itu nggak ini Mas, nggak rambutnya dihabisin nggak gitu. Tapi ini sudah ini sudah leleh tapi masih kulit gitu Mas, leleh gitu. Tinggal nyisain tengkorak, tapi masih kulit juga gitu, bermata merah, taring waktu itu. Dan ini sini kok di ruang sini waktu itu kan masih ruang tamu situ. Jam 2 pagi ya gini. Itu di rumah ini. Di rumah sini. Iya. Di sini. Malah datang ke sini. Iya, pertama kali kan saya Mas waktu itu. Iya. Nah, terus cara ngedornya itu nggak gini tuh Mas, pakai kepala, duk gitu. Nah, kemudian ngobrol gitu, tanya saya, berkata namanya Waristi. Nama itu udah dari mana? Dari tempat yang kemarin kamu ceritakan. Iya, yang nyari itu, audisi. Dari sekolah itu. Nah, ini gambarnya itu kita dapat waktu itu Mas Di yang ilustrasi. Waktu tim Kisah Tanah Jawa mau syuting Gerbang Antar Dimensi penelusuran ke Sragen sama Ngawi waktu itu. Jadi kita ke Gunung Kemukus sama ke Alas Mandingan. Mau ke Benteng tapi nggak dapat izin waktu itu. Nah, di rumah makan Mas itu, waktu makan malam. Jadi saya cerita sama Mas D dapat gambar langsung dilukis tadi. Gambarnya itu. Nah, ini salah satu yang fenomenal Mas. Waktu buku kita bookseller waktu itu, penjualannya bagus, kita kan sering bedah buku, keliling-keliling kemana-mana. Uniknya dia itu selalu ikut, selalu ada. Nah, katanya yang sekolah di situ, memang entitas ini ada di salah satunya ruang ruang apa? Auditorium itu aula. Itu ada yang lihat tuh? Iya, ada. Jadi kan di situ ada kayak kordennya, itu kadang kayak spanduk. Itu terbangnya, dia nggak loncat, dia terbang. Nah, di buku kedua yang Jagat Lembut dispesifikasikan lagi Mas, lebih banyak, lebih banyak lagi. Lah, ini menceritakan tentang bagaimana sih dia bisa menjadi itu. Nah, akhirnya karena nanti saya ceritakan gitu. Jadi karena ini ceritanya kok menarik, diangkat buku sendiri. Yang khusus. Yang berjudul Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul. Sampai kemudian kita kan ada trilogi waktu itu. Ada Pocong Gundul, ada Unit Gawat Darurat, itu menceritakan bekas rumah sakit yang ada di Blitar. Ini latarnya Jogja. Kemudian ada Bang Gaib yang menceritakan latarnya di Klaten. Tapi akhirnya dipilih ini karena ini unik, ini menarik. Nah, beliau ini, sosok ini, Waristi itu, yang paling unik adalah dia kooperatif jika cerita, digambar seneng dari bermacam-macam pose. Kemudian ini yang paling narsis dari semuanya, bahkan satu entitas astral di alam sana itu yang terkenal gitu, selebritisnya lah gitu, di sana itu Mas. Nah, beliau ini dulu mengikat perjanjian dengan Perewangan, yaitu Jin Banaspati. Jadi dikisahkan dari kecil sampai meninggal sampai jadi hantu itu panjang Mas timelinenya. Jadi dia lahir, sering mengalami dan melihat kekerasan dalam rumah tangga itu seperti apa,
seksual harassment, pelecehan seksual. Kemudian ada rasa kepingin membalas itu semua karena dendam. Akhirnya mendalami satu ilmu tertentu dan terjerumus ke dalam ilmu hitam yang harus mengikat satu perjanjian dengan entitas astral. Salah satunya berbunyi, jika nanti aku mati tidak perlu dibuka ikat yang ada di kain kafan. Tali pocongnya hanya satu saja yang dibuka. Gitu. Dan ibarat kata seseorang yang dia mau keluar dari suatu permasalahan tapi justru masuk ke permasalahan yang baru dan bahkan setelah mati pun masih terlilit masalah. Gitu. Karena apa? Dirinya itu sudah bukan dirinya, Mas, tapi itu sudah disisipi atau sudah dimasuki entitas yang sudah numpang di situ menjadi entitas yang sangat menyeramkan gitu menurut saya. Dan semasa hidupnya menjadi seorang praktisi spiritual, punya ilmu hitam, yaitu dukun santet profesinya. Jadi pocong gundul itu bukan entitas pocong yang dia menyamar, ya, jin yang menyerupai, bukan dari orang yang meninggal penasaran, yang belum sempurna, ataupun juga sekedar pocong biasa. Tapi ini pocong ilmu, Mas. Jadi itu perlakuannya sangat luar biasa dan hati-hati. Berarti itu ya Om ya, dari orang biasa yang menyimpan dendam lalu ngilmu agar untuk membalas gitu. Iya. Jadi memiliki satu kemampuan spiritual di situ. Bahkan kalau di bukunya itu digambarkan, ditulis Mas Tata waktu itu, kemudian sketsanya sketsa pengisikan utama itu Mas D. Itu gore gitu, gore itu kejam, berdarah-darah. Tapi memang ketika diangkat di film harus diadaptasi ya, tidak ini ya. Dan kalau kita waktu menulis buku, kita memiliki satu pengalaman, ada entitas yang dia hanya mau digambar, Mas, nggak mau diceritakan, nggak mau ditulis. Ada yang dia hanya mau ditulis tapi tidak mau digambar. Ada yang kedua-duanya seperti ini tadi, ada yang tidak. Dan kita tidak bisa memaksakan. Dan ketika sudah bekerja sama dengan kita, ibarat kata sukarela. Kita tidak mau di kemudian waktu atau kemudian hari menuntut. Nah, aku pernah di pekerjaan minta, nggak bisa. Jadi harus ada kesepakatan karena mereka pun manipulatif Mas sifatnya. Nah, kalau saya lebih menjelaskan, sosok entitas pocong gundul ini sudah mengarah pada hal-hal yang berkaitan dengan setengah atau sudah ke demonik gitu atau sudah satanis. Jadi manipulatif, Mas. Sosoknya itu menurut saya satu sosok yang terikat, dia terbelenggu, dia mau lepas ini bagaimana, dia mau cerita kepada siapa, ditunggangi satu entitas yang gelap. Jadi sosok itu sudah hybrid, nggak asli lagi. Itu dalam pemahaman metafisik ya Mas ya. Kita ketahui ada garis secara vertikal, ada garis secara horizontal. Garis vertikal ini berlaku untuk alam tanah, bumi, langit, dan juga alam bawah di tanah. Ketika kemarin waktu bulan purnama, full moon, semua gerbang terbuka. Jadi yang atas naik, yang bawah naik. Beberapa hari lalu waktu saya di Semarang ketemu seperti itu. Di alam horizontal di samping kita ini kan lapisannya banyak, Mas. Kita paling gampang lah, maksudnya aman ya, tiga lapis saja. Kesana nggak terhingga, kita nggak tahu entitas apa yang ada di situ. Termasuk semakin kesana semakin manipulatif, Mas. Salah satunya tentang hal berkaitan satanik ataupun demologis gitu. Gitu, Mas. Kalau yang menarik dari pocong gundul ini berarti latar belakang dari tempat ini sekolah masih aktif sampai sekarang? Masih aktif. Gitu, dan favorit ya kalau kita sebut sekolahnya gitu. Dan selama ini ya, selama proses syuting, proses pembuat syuting, produksi, promosi, hampir setiap hari saya bersinggungan. Sampai hari ini kalau kita mau gini datang, Mas. Dia pasti datang. Betul. Itu entitas ini pasti datang gitu. Dan salah satu yang khas ya ketika dirasakan itu selain bau kapur barus, biasanya ini seperti kabel terbakar. Itu ciri khas sekali dari Banaspati, Mas. Nah, Banaspati ini siapa perewangannya? Bola api. Karena terkadang ini sosoknya itu membara, Mas. Kelihatan apinya berkobar, berkobar gitu. Serem ininya apa?
Bahkan di proses syutingnya sendiri pun yang unik kemarin saya mendengarkan cerita dari Mbak Yuna itu makeup ya, selain Mas Awi sutradaranya. Tim makeupnya itu bahkan sudah beberapa hari sebelum mulai itu sudah didatengin, jadi request. Oh, iya. Minta makeupnya seperti ini, nanti di stuntman-nya harus seperti ini. Boneka itunya apa? Yang jadi peraganya itu, jadi modelnya itu juga harus di makeupnya seperti ini. Gitu. Wah. Interaksinya sangat gampang jenengan nanti dengan Mas Rizky nanti Mas Kiki, Mas Pur nanti bahas kayak gini singgungan pasti. Betul. Nggak bisa nggak singgungan termasuk. Kemarin dengan teman-teman saya ya, Mas Deva, Mbak Naila, kemudian Mbak Dila sebagai aktor dan aktrisnya itu juga singgungan. Sekarang nggak langsung benerin gitu, ngelihat itu. Itu seagresif itu, agresif banget loh Mas. Karena ini bukan yang biasa gitu, dia punya ilmu dan ilmunya hitam. Termasuk waktu saya konsultasi atau ngobrol bareng dengan Pak Agus ya, selaku penata gaya, penata peran itu, beliau ketika menuliskan mantra untuk pemanggil Banaspati ataupun pengirim santet itu, konsultasinya ini kan dalam bahasa Jawa kuno Mas, Sangsekerta, komunikasinya dengan para dalang. Gitu. Jadi ini jangan sampai salah, kemudian pelafalannya seperti apa. Tapi mantra ini tentunya nggak gampang Mas. Tidak semuanya yang melafalkan itu terus datang ya enggak. Jadi orang itu harus ya melatih ketajamannya seperti puasa, tirakat gitu. Itu. Jadi bukan mantranya nggak sembarangan juga. Nggak orang biasa terus baca mantra datang gitu ya. Kurang lebihnya gitu Mas kronologinya. Ini dari Mas Gur sendiri mungkin ada tambahan atau ingin mencoba berkomunikasi monggo silakan. Ya, itu siapa gitu. Betul. Atau bagaimana. Kalau saya yang menarik itu kan ada ini. Ini menurut Oma ya, ini benar nggak kalau dipanggil 3 kali itu? Iya. Pasti akan datang Mas dimanapun. Bahkan pengalaman di para pembaca buku dulu, entitas ini selalu ada gitu. Kita waktu bedah buku, ya nggak semua yang random. Pembaca itu sampai pusing mual, didatengin itu sering Mas. Bahkan ketika kemarin ini ya teaser dan trailer ya, kita melihat di studio ataupun di mini sinema itu datang Mas. Itu beneran datang dan merasakan. Jadi orang awam pun bisa merasakan tekanannya itu seperti apa, dinginnya, suhunya seperti apa, dan di mana-mana Mas menurut kita ya. Kita belum tahu kalau keluar Jawa ya, tapi Jakarta itu masih datang. Ya. Karena portal dimensi gaibnya itu cepat dia aksesnya. Wah, ini menarik sekali sebenarnya. Kalau ini untuk kemarin Om udah melihat sekilas mungkin review dari filmnya itu, kisahnya ini di dalam film itu berapa persen hampir sama dengan di ini? Kalau saya hampir 85 Mas. Karena saya pesan sama Mas Awi waktu itu selaku sutradara sesuai buku dan pesannya tersampaikan Mas, saya bilang gitu. Karena entitas ini pengen menyuarakan sebenarnya, jangan sampai ngikuti jejak saya. Selain itu dia sudah dikuasai energi hitam itu tadi Mas, yang menjerumuskan pesan positifnya itu. Jadi seperti yang saya sampaikan, ini entitas asli, dia ditunggangi Mas, digendongin oleh entitas tadi yang disebut Banaspati itu. Iya, karena ada perjanjian tadi. Perjanjian gaib. Wah, menarik ini. Iya. Itu Mas Kur mencoba komunikasi mumpung datang. Ini gimana kalau di podcast ini kita hadirkan aja ya, nanti kita coba komunikasi juga. Iya. Dicoba ini sambil manggil, nanti panggil namanya 3 kali ya. Iya. Walisti. Wah, ini jangan sampai mediumisasi ya. Ya. Aduh, hati. Mau masuk lagi. Diingat aja. Di komunikasi lisan aja, jangan sampai masuk loh. Nah, daripada ngedrop nanti. Di sana ya Om ya. Iya benar, dari tadi di sana. Iya. Diajak komunikasi aja tanpa mediumisasi kalau bisa. Nih, panas Om sini Om. Ya, saya mau jam 12 loh.
sosoknya nek yang sini apa ya Om? Berkobar Api. ya. Sebenarnya sosoknya gimana ya? Bisa dikatakan walaupun ilmu hitam tuh ada positifnya juga sebenarnya ya Om. Iya. Ada penyesalan. Ada, ya. Jadi yang di sini memang sosok Walisdi ini, kalau menurut saya itu ada pesan yang ini bingung gitu loh. Walisdinya itu sebenarnya bingung. Terjerumus di suatu ilmu hitam dan dia bingung mau ngelepasnya gimana, nggak bisa. Terus pengennya tuh intinya kalau yang disampaikan ini jangan ada lagi yang ilmu kayak gini gitu loh. Itu kalau ya itu dari saya ya Om. Mungkin Om mau menambahkan kalau untuk mungkin pesan-pesan. Aku aja yang buka komunikasi coba. Ya. Atau parsial Mas, jangan full. Ya, walaupun mau interaksi batin parsial aja. Yang diberikan semua ya adanya. Ya. Ya ini cuma sebenarnya mau langsung tapi saya nggak berani kalau ini udah panas betul loh. Yang jelas ini mau menyampaikan kalau ya apa yang saya lakukan ini salah gitu, jangan sampai dilakukan ke kemudian orang. Walaupun ada dendam penyesalan itu dibalasnya pun jangan sampai ngilmu dan membalas untuk metafisik seperti itu. Yang disampaikan sih sebenarnya seperti itu sih Om. Kalau tentang sekolah itu memang ada satu makam nggak bisa dipindah Mas, itu Betul, makam ini ya. dan ada di bawah ya. Nah, coba ditanyakan terkait sekolah itu bagaimana gitu. Adakah entitas yang lebih besar dari dia atau siapa sih penyebab kejadian kecelakaan kemudian kesurupan massal yang menimpa siswa-siswi yang ada di situ gitu. Ya. Termasuk sekolahnya ini kan ini Mas pernah ada ini ya kayak outbound gitu loh, naik truk atau apa kecelakaan waktu itu ke arah atas kecelakaan truknya. Terus ada anak luar sekolah yang itu main basket. Ya. Itu mau masukin gini tuh kejatuhan ringnya meninggal di situ juga. Berarti kejadian di sekolah ini udah banyak berdarah ya. Nah itu coba Mas Kur tanyain itu apakah ada kaitannya sama beliau ini atau entitas lain itu yang ada di situ. Ya, kalau untuk kejadian ada beberapa sih Om. Katanya itu ya ada yang dari entitas lain. Terutama banyak dari entitas lain. Kalau disampaikan ke saya ya. Akan tetapi juga ada juga ini Walisdinya itu minta dari siswanya itu juga ada ternyata. Iya. Jadi ada dari Walisdi ada ya? Betul. Berarti minta tumbal. Yang meninggal entah itu diri sendiri ya ataupun kecelakaan itu bagaimana? Salah satunya ini Mas. Ada satu yang namanya Sari ya, itu difilmkan juga. Dan uniknya waktu itu Mas Tata juga mendapatkan informasi dari beliau dan mendapatkan flashbacknya. Anak ini kan dulu mungkin tergesa-gesa atau apa untuk prakarya akhirnya ketabrak kendaraannya atau angkutan umum meninggal. Uniknya namanya itu di tahun 90-an lokasinya tidak jauh di Jalan Magelang. Jadi tidak jauh dari ini salah satu stasiun TV di situ. Ya. Cerita. Nah, Sari ini sampai hari ini pun juga bergantian di situ dengan kondisi perut terburai khususnya atau apa itu. Dia juga merasa tetap berangkat sekolah, gitu. Jadi meninggal seketika kemudian berangkat sekolah sampai hari ini, Mas. Sampai hari ini itu masih di ruang itu dan bahkan ada teror-teror termasuk guru magang itu juga. Gitu. Jadi kasus berdarahnya banyak banget. Iya, dan tadi juga menyampaikan baru aja setiap tahun tuh pasti ada ini Om, katanya. Setiap tahun tuh pasti minta katanya. Iya. Wah, cukup. Panas banget. Dia sempat mau masuk? Sempat mau masuk. Tapi apa ya? Ini aja udah panas, mungkin kalau divisualisasikan tuh nanti coba Mas Kur gambarkan api gitu. Ya. Di sketsa singkat. Betul, nanti minta ini aja untuk bantu gitu. Ya. Tapi jaga jarak ya, hati-hati. Ya. Wah, ini juga. Iya, ini taringnya Mas, berdarah itu. Tapi ini ya,
mungkin dalam artian kalau teman-teman yang mempunyai ini ya apa kayak gambarnya seperti apa, mungkin gundul bener-bener tengkorak itu enggak. Beberapa kulit itu masih nempel sebenarnya, iya. Benar-benar. Dan mata juga masih merah. Merah kayak dop itu loh Mas. Iya. Kelip. Okay. Tapi memang botak sih ya, memang dulu rambutnya nggak terlalu banyak itu karena diperankan sama Mas Iwaka ya di sini gitu. Di film ini diperankan oleh Mas Iwaka. Dan Mas Iwaka pun bercerita ketika ada adegan di pendemnya itu ditampaki katanya atau didampingi atau apa itu cerita. Iya. Agresif Mas. Betul, sangat agresif iya. Dan ya hawanya hawa panas sih. Tapi ada sisi positifnya juga itu sih. Dia menyampaikan kalau ya jangan ada lagi yang mengikuti jejaknya, betul Om. Iya, itu energi murninya Mas yang keluar berarti. Nah, yang energi yang berapi-api itu kan Banaspati. Itu energi yang nempel, yang nunggangin. Iya. Itu mungkin sih, kalau ini Mas, kalau Om nge-track ini kejadian bisa nggak di tahun berapa itu? Itu tahun 50-an Mas. Udah lama ya berarti? Iya, tahun 50-an, 55, 56, 57. Itu cukup lama itu. Ketika tempat ini dulu yang saya masih lihat masih banyak rumpun-rumpun bambu, terus rumah-rumah penduduk yang tidak sepadat sekarang, yang masih rumahnya itu dari pondok bambu gitu rumahnya. Iya. Gitu. Dan itu dulu berarti makam diratakan, beberapa dipindah. Nah ini cuma satu kok nggak bisa dipindah? Iya karena ya ketika diangkat ada sesuatu, ada apa ini ditutup, diratain. Itu tempat pemakaman umum Mas dulunya. Sekitar nggak salah gitu. Ya. Tempatnya. Itu sih paling Mas Kur. Ya, yang jelas nanti saya juga penasaran filmnya seperti apa sih nanti. Iya. Nanti di 21 September kita ke bioskop ya, jadi nonton Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul. Mungkin kalau penasaran atau pengen tahu lebih detailnya nanti ke bioskop di seluruh Indonesia. Ya. Itu sih paling Mas Kur. Ya, wah luar biasa sekali nih. Ya mungkin itu aja ya Om yang bisa kami sampaikan ya. Yang jelas nanti lebih detailnya Om tadi juga udah mengatakan 85% ya Om kemiripan untuk filmnya itu menurut saya ya ini bagus menurut saya. Iya. Kalau untuk kedetailan cerita dan mungkin juga perannya ya Om. Iya. Nah mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di podcast kali ini. Mungkin Om terakhir mau pesan-pesan? Iya, terima kasih untuk Sobat Javanika yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Dukung channel kita berdua, Kisah Tanah Jawa, Bulan Santai, Mas Kur Channel. Dan cara subscribe, nyalakan lonceng, like jika suka dan share sebanyak mungkin. Serta tinggalkan kritik, masukan dan saran hanya di kolom komentar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi dan sapinaringan rahayu sagung dumadi.